Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Roy Suryo memang benar-benar keterlaluan sahabat ya. Dimana kita tahu bahwa di dalam proses perjalanan ke Australia dia membuka semacam pertemuan dan di sana benar-benar membuka bobrok bangsa Indonesia di depan mata dunia di negara Australia. Luar biasa ini, terus terang kelakuan Panci ini tidak memperlihatkan sebagai sebuah bangsa yang besar. Karena kita tahu bahwa bangsa yang besar itu adalah bangsa yang mampu menjaga kehormatannya. Artinya dimanapun juga dia berada, tetap dia tidak akan pernah bicara soal kebusukan-kebusukan pemimpinnya, kebobrokan para lembaga-lembaga yang ada di negaranya. Tapi apa jadinya sahabat? Jika seorang Roy Suryo yang notabene adalah mantan pejabat justru melukai bangsanya sendiri, dan itu dilakukan di negeri orang, di Australia. Dan kita tahu sendiri bahwa kalau kita bicara Australia itu memiliki sejarah panjang dengan Indonesia, yang seharusnya kita ini sebagai anak bangsa berupaya menjaga jangan sampai kemudian luka lama itu kembali terulang. Inilah kisah yang dipertontonkan Roy Suryo, yang benar-benar sosok yang kini bukan hanya saya kira kehilangan kepercayaan publik, tapi juga kehilangan rasa nasionalisme sahabat. Di tengah-tengah suasana bangsa yang sedang berjuang menjaga nama baiknya, kita tahu ya bahwa Pak Prabowo di mata dunia kan sangat luar biasa. Lalu tiba-tiba muncul tindakan yang mencoreng citra Indonesia. Roy Suryo yang selama ini dikenal vokal di dalam negeri, kini menebar narasi di luar negeri, tepatnya di Australia, dengan mengglorifikasi tentang kasus-kasus yang ada di Indonesia yang tidak pernah selesai dengan baik, dan bahkan dia menempatkan dirinya sebagai salah satu korban. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat dulu videonya sahabat. Dulu memang luar biasa rezim Jokowi ini. Saya pun sebenarnya juga menjadi korban sama Sri Bambang Tri dan Gus Dur. Mungkin ibu dan bapak belum banyak yang mengetahui, tapi saya ceritakan juga nggak apa-apa karena ini fakta. Saya pernah dikriminalisasi juga waktu kasus stupa Borobudur. Yang bikin stupa orang lain, yang bikin meme orang lain, yang membuat rekayasa waktu itu ada stupa Borobudur diubah gambarnya jadi Jokowi. Yang bikin orang namanya Bambang Siat, tapi bukan Bambang Tri. Akunnya namanya Pak Butirut. Sudah saya teliti sampai nomor handphonenya pun ketemu. Saya laporkan, tidak ditindaklanjuti. Justru saya yang kemudian dikriminalisasi gara-gara saya dianggap ikut menyebarkan loh, ikut melaporkan kok ikut menyebarkan. Itu sama seperti hacker di Jogja. Ada seorang hacker yang kemudian dia menghack situs judi. Ibu dan bapak, kalau situs judi dihack, harusnya yang ngehack itu dapat pahala atau enggak? Pahala, nah, hackernya ditangkap. Situs judinya dibiarin aja. Itu yang saya alami juga. Saya justru dibalik pemberitaannya Roy Suryo menista Jokowi, bahkan saya dianggap menista umat Buddha. Ditunjuklah sekelompok umat Buddha yang isinya hanya sekitar 50 orang untuk melaporkan saya. Bahkan perwalian umat Buddha Indonesia, organisasi terbesar dan resmi diakui Walubi, sudah bikin pernyataan resmi ke kepolisian, bebaskan Roy Suryo karena Roy Suryo tidak bersalah. Saksi ahli saya nggak kurang-kurang, Pak Jaya Suprana, Rocky Gerung, almarhum Liu Sukarisma, dan berbagai lain. Saya masuk Bapak Dewi. Saya di penjara. Nggak kurang-kurang 9 bulan saya di dalam. Dan saya bukan orang yang suka masuk tapi hanya masuk nama. Enggak, saya masuk saya jalani. Saya konsekuen. 2 bulan saya di Polda, 7 bulan saya di Salemba. Real Bapak dan Ibu, saya masuk. Jadi saya benar-benar merasakan betul udah apa. Dan saya nggak pernah mau melakukan negosiasi serupiah pun. Saya jalani. Sidang saya jalani. Sampai saya MA loh, sampai kasasi.
Dan sampai tapi saya belum masuk menjadi narapidana karena saya masih di tahanan, di rutan, belum di lapas. Ya, saya masuk itu sampai kemudian mereka nggak bisa nahan lagi karena masa penahanannya lepas, karena habis dan pasalnya nggak bisa dibuktikan. Sidang itu nggak terbukti, Ibu dan Bapak. Penistaan agama yang nggak dibukti, akhirnya dibuktikan oleh hakimnya itu jahat banget. Mereka membuktikan saya telah menghina seorang Presiden Jokowi yang dipilih oleh 50% rakyat. Bayangkan kurang ajarnya Roy Suryo di depan forum di Australia, seolah dirinya pernah dikriminalisasi dengan kasus stupa itu, padahal jelas sekali bahwa itu memang kasusnya sudah ingkrah, yang merupakan penistaan terhadap agama lain. Di sana dia menuding sahabat bahwa penegakan hukum di Indonesia itu tidak adil, bahkan menyinggung lembaga-lembaga negara yang dianggapnya lemah dan penuh dengan intervensi politik. Saya kira ini sebuah pernyataan yang mungkin baginya sekedar opini, tapi bagi bangsa itu adalah bentuk penistaan terhadap kehormatan negara. Sehingga saya berani mengatakan bahwa Roy Suryo hari ini tidak saja berlaku kurang ajar terhadap Pak Jokowi, tetapi juga terhadap bangsa Indonesia. Pengkhianatan besar telah dilakukan oleh Panci ini. Bayangkan saja, saat aparat dan lembaga hukum sedang berbenah, justru muncul suara dari mantan pejabat yang mengumbar aib di luar negeri. Sekalipun sesungguhnya hal itu benar, apalagi ini kan sesuatu yang keliru yang disampaikan oleh Panci ini, yang hanya sengaja menebar kebencian terhadap pemimpin kita, terhadap lembaga-lembaga negara kita yang ada di Indonesia, khususnya lembaga penegakan hukum. Sedangkan misalnya betul-betul itu terjadi, kita sebagai anak bangsa tidak akan mungkin mengumbar itu di luar negeri. Kenapa? Karena kita menjaga bangsa kita. Tapi makhluk ini bukannya membela, ia malah menambah luka. Bukannya memberi solusi, ya justru mempermalukan bangsa di hadapan publik internasional. Ini yang saya maksudkan bahwa Roy melakukan pengkhianatan terhadap bangsanya, sehingga saya tidak bisa membayangkan, sahabat ya, bagaimana generasi bangsa ke depan kalau hal-hal seperti ini dibiarkan terus. Dan inilah efek dari proses hukum yang ada di Polda Metro Jaya yang sampai hari ini tidak kelar-kelar. Akhirnya apa yang terjadi? Semakin liar. Selama ini kita berpikir di dalam negeri saja dia cuap-cuap seperti itu, ternyata ini pun dibawa ke dunia internasional, dan efeknya ini sekali lagi bahwa akan merusak nama baik bangsa Indonesia yang hari ini Pak Prabowo berjibaku untuk memperbaikinya. Dan benar saja kita mendapat pengakuan dari dunia internasional, bahkan dalam konteks penguatan ekonomi kerakyatan pun bangsa Indonesia menjadi rujukan, dan itu dibuktikan sejak Pak Jokowi menjadi presiden, dan terakhir sekalipun beliau sudah tidak jadi presiden, tetap diangkat sebagai salah satu penasehat ekonomi dunia. Luar biasa sebenarnya. Tapi sekali lagi bahwa di mata pembenci semua itu tidak ada nilainya, karena memang kebenciannya sudah melampaui ambang batas, sahabat. Tidak saja secara personality Pak Jokowi, Gibran, dan mungkin juga Pak Prabowo, tetapi ini sudah mengarah pada kebencian terhadap bangsa sendiri. Karena itu selalu saya pesankan kepada siapapun, kritik terhadap pemerintah itu boleh, bahkan itu sangat diperlukan, tapi kritik yang menyehatkan, dan itu harusnya dilakukan di rumah sendiri, dalam artian di dalam negeri, bukan di rumah orang lain, bukan di negara orang lain, diumbar semua masalah. Karena ketika masalah bangsa diumbar, disebarkan di luar negeri, bukan pembenahan yang didapat, tapi penghakiman global. Dan ini yang sangat berbahaya bagi bangsa kita. Oleh karena itu sikap seperti ini betul-betul menunjukkan betapa jauh Roy Suryo dari semangat nasionalisme. Ia lupa bahwa baju pejabat yang dulu ia kenakan bukan hanya simbol jabatan, tapi juga kehormatan bangsa, dan kehormatan itu tidak boleh ditukar dengan popularitas sesaat atau simpati asing, ataupun hal-hal yang sifatnya pragmatis.
Apapun alasan Roy Suryo, saya kira ini tidak boleh dibiarkan, sahabat. Bangsa kita ini sudah terlalu lama belajar dari sejarah. Dulu penjajahan datang bukan hanya lewat senjata, tapi lewat perpecahan dan pengkhianatan dari dalam. Dan kini di era modern pun bentuknya berbeda, yakni lewat opini dan lewat manipulasi informasi di kancah internasional. Oleh karena itu, ketika seorang warga bangsa justru menjelekkan bangsanya sendiri di luar negeri, saya kira itu bukan sekedar kritik, itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap moral ideologi kita. Karena sejatinya cinta tanah air itu bukan hanya diucapkan lewat kata, tapi seharusnya diwujudkan dalam sikap dan tindakan dan ucapan, di mana kita menjaga nama baik bangsa kita. Dan itu tidak tercermin dari Roy Panci CS ini. Nguber-nguber terus masalah dalam negeri di dunia internasional. Dan ironisnya, orang-orang seperti ini tidak pernah merasa bersalah. Bahkan dia merasa memperjuangkan keadilan. Tetapi sayangnya, cara yang ditempuh justru kemudian menistakan bangsa sendiri, menistakan arti perjuangan itu sendiri. Seorang nasionalis sejati tidak akan mempermalukan negerinya di hadapan dunia. Saya yakin dia akan berjuang di dalam sistem, bukan menjelekkan sistem di luar negeri. Karena itu, sahabat-sahabat sekalian, saya sampaikan bahwa sekali lagi bangsa kita sesungguhnya tidak butuh pahlawan palsu yang kerjanya hanya menebar luka di negeri orang, layaknya seperti penjajah di masa lalu. Bangsa ini sekali lagi butuh generasi negeri yang benar-benar berani bicara, tapi tetap dengan cinta tanah air dan etika yang baik terhadap bangsa kita, serta dengan rasa hormat terhadap tanah leluhur kita yang telah dititiskan terhadap kita semua. Dan ini harus dijaga dengan baik, sahabat. Roy Panci boleh bicara apa saja, tapi saya yakin rakyat Indonesia tahu membedakannya, mana yang sifatnya kritik dan mana yang benar-benar kebencian, mana yang hanya berkamuflase atas nama perjuangan, tetapi sesungguhnya dia adalah bagian daripada penjajah itu sendiri. Dia adalah bagian daripada orang-orang yang melakukan pengkhianatan terhadap bangsanya sendiri. Yang itulah yang dipertontonkan oleh Roy Panci ini di Australia. Karena pada akhirnya, sahabat, yang namanya nasionalisme itu bukan hanya sekedar bendera di dada. Ia adalah merupakan komitmen di hati kita untuk selalu berdiri di sisi bangsanya, kapanpun dan dimanapun dia berada. Berpikirlah dengan cerdas, bicaralah dengan tegas demi merah putih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.